Kalau Anda pernah dibully, kalau kita ada yang merasa diri ugly, bukan seorang yang berpenampilan gimana, jangan Anda putus asa, karena dalam kerajaan Allah, Tuhan ingin memakai orang-orang yang dihina. Tuhan ingin memakai orang-orang yang jatuh. Tuhan ingin memakai orang-orang yang berdosa. Tuhan pakai orang-orang yang lemah, tapi Tuhan juga bisa pakai orang kuat yang berserah. Allah kita bisa memakai kelebihan kita, Allah kita bisa sanggup memakai kelemahan kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu yang sudah setia dalam kehidupan kami. Engkaulah sang setia, sang mulia. Bagimulah segala hormat, kuasa, pujian, dan syukur. Makasih Tuhan, dari GMS Surabaya Timur, kami naikkan korban Thanksgiving kami ke Tuhan. Karena Tuhan sudah senantiasa menyertai. Hingga hari ini kau tak pernah putus-putus mengasihi dan berencana indah dalam kehidupan kami. Lanjutkan kasih karuniamu. Sampaikan sabdamu Tuhan Yesus di masa transisi, tempat lama, tempat baru, biar ada urapan baru yang mengikuti kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima, sembunyikan hamba di balik salibmu sebagai penyampai firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Wow. Ibadah sekarang ini saya kasih judul daftar orang-orang yang dipakainya. Esra 2, mari kita buka. Esra 2 ya. Semoga saya nggak panjang-panjang, secukupnya karena habis ini kita angkat-angkat. Kita angkat-angkat barang. Saya sudah latihan nge-gym 1 minggu supaya bisa angkat kursi. Don't touch my chairs. Nanti kalau saya mau angkat sesuatu, jangan angkatkan tuh saya. Kita semua harus pikul bersama-sama. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saya excited sekali sebentar lagi. Kita akan bersama-sama pindahan. Esra pasal 2, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan, ayat 1 sampai ayat yang sampai ayat 20, 21. Kita lihat ayat per ayat dulu. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Tunggu sebentar, saya kasih background story. Latar belakangnya begini. Esra itu di zaman penutupan perjanjian lama. Bangsa Israel kan berdosa sama Tuhan. Lalu mereka dijajah oleh negara Babel atau Babilonia. Rajanya namanya Nebukadnezar, bawa mereka lah ke negaranya yang pinter-pinter dicomot semua. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu loh yang dimasukkan ke perapian. Dan juga Daniel masuk ke gua singa. Tapi yang cacat, yang lemah semuanya ditinggalkan. Sehingga akhirnya Israel yang kita kenal hari ini itu, dahulu waktu ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya karena mereka diangkut ke negeri pembuangan, maka tempat yang disebut tanah perjanjian itu hanya menjadi sarang lalat, sarang penyamun. Jadi 70 tahun lewat, berarti udah lewat berapa generasi, Raja Kores yang mengalahkan Babilonia, Persia taklukkan Babel. Lalu Raja Kores itu bukan orang Yahudi, tergerak untuk umat Tuhan. Kalian pulanglah, bangun bait suci. Ternyata Raja Kores itu digerakkan oleh firman yang tertulis di Yeremia. Waktu itu administrasi panitera negara, termasuk orang-orang Israel yang ada di dalam pemerintahan, sepanjang 70 tahun itu banyak histori. Yang kita tahu kan Daniel, Sadrak, Mesak tadi. Tapi tahukah Anda termasuk Ratu Esther, Mordekai itu sudah masuk ke zaman Persia. Babilonia kalah. Nah, itu semua orang-orang Yahudi dalam sejarah. Tuhan itu pelihara mereka. Selama 70 tahun di tempat pembuangan, sama seperti Allah Musa memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Oke, kasih sedikit latar belakangnya supaya Anda mengerti. Tapi sekarang kairos momen telah tiba. Kaki Dian dikembalikan. Tuhan bisa marah, murka, tetapi Tuhan pasti akan memberikan kesempatan kedua. Maka Tuhan menggerakkan hati non-Yahudi, seorang raja yang merupakan penjajah. Dia tergerak, bisa kasihan sama negara jajahannya. Nggak tanggung loh ya, nggak hanya memberi teken surat izin untuk mereka pulang, siapapun mau kembali, disupport, didukung bahkan oleh dana negara.
Nggak tanggung, bahkan dulu harta yang dirampas oleh Nebukadnezar, lalu dirampas sama Persia, kan kalah perang nih. Harta itu dibalikin, dikembaliin sama ke umat Israel. Ajaib ini, tangan Tuhan atas umat pilihan. Harta yang mereka kira sudah lenyap, sirna, naas, dikembalikan. Itu nggak pernah terdengar sih dalam dunia bisnis sekarang. Orang itu, papanya makan uang keluargaku, nanti cucunya kembaliin ke aku, itu nggak pernah dengar. Itu dibalikin. Singkat cerita, Tuhan menyerukan lewat nabi. Kita tahu nabi-nabi itu yang ada, Nabi Zakaria, nabi-nabi Hagai, Sakaria, Maleaki, berseru, baliklah, kembalilah ke tanah kelahiranmu, balik untuk bangun bait suci, kembali. Tuhan punya gawean, Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan. Kalian tidak boleh hidup nyaman di Rusia, di Perancis, di Jerman. Orang Yahudi, orang Israel harus balik ke tanah sucinya untuk bangun bait Allah. Sebagian nurut, sebagian tidak. Nah, inilah daftar orang-orang yang nurut. Inilah daftar orang-orang yang memberi diri dipakai oleh Tuhan. Karena pemakaian Tuhan tidak bisa paksaan. Meskipun Tuhan itu berdaulat, berkuasa, Yunus pun tidak bisa lari dari panggilan. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa orang. Orang tidak taat pasti ada konsekuensinya. Tetapi orang yang taat pada Tuhan akan melihat imbalannya. Namun demikian Tuhan tidak pernah memaksa. Ujungnya Yunus juga bertekuk lutut dan mau dipakainya. Meskipun ngomel-ngomel perjalanannya. Tuhan tuh gak pernah paksa. Nah, inilah orang-orang yang suka rela memberi diri, pakailah aku Tuhan. Inilah daftar orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka pulang. Dan mereka dicatat dalam sejarah sebagai pahlawan. Sekarang mari kita lihat daftar-daftar ini. Dari daftar-daftar ini nanti, saya akan masuk ke buku kuning. Yellow Pages. Kalau anak-anak muda sekarang gak ngerti. Kita yang ngerti berarti kita mulai berusia. Yellow Pages itu buku telepon itu loh, dan informasi, ya bisnis ada page sendiri, nanti yang rumah tangga ada juga. Kita mulai masuk ke nama-nama, tapi saya mau tunjukkan pada Anda, siapa-siapa saja yang Tuhan bisa pakai. Anda akan terkejut loh, ternyata Tuhan bukan pakai santo dan santa. Tuhan pakai orang berdosa seperti kita, penuh kelemahan, masih bisa kumat, bibit bobot bebetnya kurang bagus. Tuhan bisa pakai siapapun. Sungguhan pepatah itu, Tuhan pakai yang mau, bukan pakai yang mampu. Dan kepada yang mau, Tuhan kasih kemampuan, itu sungguhan. Ini interesting sekali, makanya saya do a research, saya membuat suatu riset. Nama-nama ini, bukan cari arti rahasia di baliknya, saya mencari kira-kira siapa saja yang meresponi Tuhan, dan Tuhan responi balik. Tuhan pakai orang-orang itu, bahkan dimasukkan di buku Hall of Faith-nya Tuhan. Bukan Hall of Fame, yang di Hollywood itu ternyata bayar itu. Jackie Chan, siapa masuk situ kan pasti akan ada iurannya. Ini enggak ada orang bisa beli Tuhan. Yang masuk di dalam sini, sungguhan yang Tuhan kenal. Ternyata saya terkejut waktu saya pelajari. These are not santo and santa, bukan orang-orang yang dianggap sempurna. Tuhan bisa pakai siapa saja supaya Anda hari ini dikuatkan, diteguhkan bahwa kalau Tuhan bisa pakai mereka, Tuhan bisa pakai Anda. Dan saya. Mari kita lihat, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan tulisan saya Ba'a. Saya tulisan di sini kok tulisannya Benana. Oh ya, mata saya main trik ya. Ba'ana bukan banana ya. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Stop, sebelum ke ayat 3 kita bahas nama-nama. Saya jadi ingat di kitab Daniel dituliskan bahwa pada akhir zaman Tuhan bukan hanya membuka satu kitab, tapi kitab-kitab yang lain. Di Wahyu ada sebutan kitab ini, kitab itu, tapi kita nggak tahu. Tapi yang paling famous, yang paling terkenal adalah namanya Kitab Anak Domba Allah. Atau Kitab Kehidupan, The Book of Life. Kalau ini bukan rekayasa manusia dan pengkhotbah, ini adalah firman Allah. Barang siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ia dibuang ke api neraka, lautan api itu. Itu ada ayatnya di kitab Wahyu 20-an. Nah, kalau Anda baca
di kitab Daniel ada kitab-kitab lain. Jadi ternyata kita nggak tahu apakah itu bentuknya buku, tapi kita tahu bahwa Tuhan simpan memori. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan jasa orang. Demikian pula dosa tidak bisa semerta-merta langsung lupa. Makanya Yesus mati di Kalvari Golgota karena Allah tidak lupa dosa orang, tapi hukuman harus diberikan, tapi anak Allah yang menanggungnya. Ada kitab-kitab lain, jadi kita tahu bahwa hidup kita itu dicatat oleh Tuhan. Bahkan ada ayatnya berbunyi, maka kita akan dihakimi menurut segala sesuatu yang kita perbuat di dalam hidup ini, baik yang baik, baik yang buruk. Semua itu ada, Tuhan itu tidak lali. Makanya Tuhan itu tahu siapa yang pernah membangun kerajaannya, Tuhan tahu siapa yang melayani, bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tapi Tuhan itu adalah Allah yang adil dan setia. Jadi saya jadi ingat waktu ada daftar ini, mungkinkah salah satu sifat daripada daftar-daftaran seperti ini adalah yang sesungguhnya tertulis dalam kitab-kitab yang dituangkan dalam kitab-kitab lain itu. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Mari sekarang kita lihat orang-orang siapa aja yang dipakai oleh Tuhan pada saat mereka kembali ke Israel, ke tanah Yahudi, tanah perjanjian untuk bangun bait suci. Siapa aja yang memberi diri? Mungkin ada orang-orang lain atau kandidat-kandidat yang lebih layak. Mungkin ada kandidat yang lebih berpendidikan tinggi. Lebih ada orang-orang yang lebih holy, lebih suci, nggak pernah buat salah fatal dalam hidupnya. Orang yang fine-fine saja alias alim. Anda akan terkejut. Orang-orang itu nggak muncul karena mereka tidak memberi diri. Termasuk mungkin orang yang lebih kaya, nggak tentu. Kaya miskin bukan takaran untuk Tuhan memakainya. Tapi kondisi hati. Dari sini kita pelajari beberapa hal. Orang-orang yang punya masa lalu dan orang-orang yang punya masa kini tidak sempurna, masa depannya berubah karena dia menyerah, berserah diri penuh pada Tuhan. Hatinya itu diserahkan kepada Roh Kudus. Kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Bani Paros, 2.172 orang. Katakan Paros. Jangan kasih nama anakmu Paros. Ya. Nanti dibully sama teman-temannya, hai Kropos. Tapi Paros di sini, nama-nama yang saya akan segera bahas dengan Anda, ini adalah nama-nama either ini nama-nama Jewish, nama-nama Yahudi, karena mereka 70 tahun di negeri orang, sudah kecampur baur, ada juga yang bau-bau Babilonia. Ada juga nama-nama yang sifatnya Persia, Irak-Iran sana. Jadi Anda tahu ya, nama-nama ini tidak semuanya sepenuhnya Aramaik atau Hebrew atau Ibrani, tidak. Nama-nama ini campur baur. Sama sekarang di Indonesia zaman dulu, ya, zaman dulu ada petenis, bulu tangkis, zaman saya masih kecil, namanya Lim Swee King. Tapi nama-nama sekarang bahkan keturunan Tionghoa di Indonesia mungkin disamarkan, misalnya saya-nya dia Tan ya, jadi setan gitu ya. Mungkin misalnya Tante Leong. Enggak ya, itu tante bukan saya ya, Tan. Enggak ngerti ya, sudah ini joke yang enggak lucu memang. Misalnya Tan ya, misalnya Tanto Handoko. Sayanya ternyata Tan. Nama-nama yang sudah bukan Tionghoa, tetapi masih bercampur baur. Jadi supaya Anda ngerti ya, ini nama-namanya campur-campur. Ini orang-orang dari segala budaya. Tuhan tidak peduli apa budayamu. Kerajaan sorga itu multinasionalitis. Apa sukumu? Kita harus bertobat dari tradisi-tradisi kesukuan yang menentang firman. Mau itu suku A, B, C, semuanya ada benernya, ada salahnya. Kebenaran kita adalah firman. Di dalam Kristus tidak ada Yahudi, Yunani. Kalau kita bangun tembok yang sama Nehemia, kita satu suku kerajaan sorga. Jadi kalau Anda melihat misalnya hari ini di Israel, ada beberapa tentara-tentara muda itu, ada yang blond, rambutnya itu rambut pirang. Ada juga yang kelihatannya lebih kayak, ada juga yang berkulit hitam seperti Afrika. Itu mungkin dari zaman-zaman dulu Ratu Sheba datang. Ya, mungkin zaman itu Salomo, saya tidak tahu, Salomo begitu banyak istrinya. Jadi tidak masalah. Sebenarnya disebut Yahudi dalam firman. Dalam itu mereka itu bukan kepada rasnya, tetapi mereka menyembah Allah Israel. Jadi mereka itu pengertiannya begitu. Kristen jauh lebih lagi.
Kekristenan tidak usah kembali ke Yudaisme. Kita tidak usah ciptakan tiba-tiba sulap seluruh ruangan ini seperti kita Israel. Orang Israel modern pun sekarang tidak seperti itu. Kekristenan tidak usah regres, tidak usah mundur, malah harus maju. Dalam kekristenan justru ada Yahudi, Yunani, budak, merdeka. Tidak ada semuanya itu. Dalam Kristen kita dipersatukan segala suku, bangsa, bahasa untuk satu tujuan, amanat agung Yesus Kristus sampai Yesus datang kembali. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Alright. Kalau tadi di kebaktian sebelum ini saya jelaskan sifat-sifat orang yang mau dipakai Tuhan. Nggak boleh bertele-tele segalanya. Saya tambahkan susulan. Orang dipakai Tuhan itu tidak nafsu perpecahan. Karena kalau dia dipakai Tuhan, dia tahu dia bukan Tuhan. Dia butuh orang lain dipakai Tuhan. Lebih banyak orang dipakai Tuhan, dia lebih happy. Dia lebih senang. Alright, mari sekarang kita bahas nama-nama yang sebagian Yahudi, Babilonia, Persia. Inilah peradaban zaman itu yang tidak termasuk timur. Negeri timur seperti Asia, China, bahkan Indo-China, sampai kesukuan hari ini seperti yang ada di pulau-pulau di seluruh Asia Tenggara, belum ada di dalam sejarah Alkitab, tidak dimasukkan. Ya, tapi inilah boleh mewakili peradaban seluruh dunia. Mari kita baca dari nama-nama ini, kita bisa mendapatkan rema. Aku bisa melihat hidupku di dalam silsilah atau daftar ini. Dan kita bisa diberkati dengan pesan ini. Kalau mereka dipakai Tuhan, aku juga dipakai Tuhan. Paros artinya kutu. Jangan kasih nama anak Paros. Kutu loncat. Berarti ini ada dari Bani Paros ada 2172 orang. Ada segitu ribuan dari puak atau dari kelompok atau dari family-nya. Ini adalah tipe orang yang loyalitasnya sumbunya pendek. Kutu loncat itu orang nggak bisa komitmen. Kawin sebentar, 7 tahun cerai. Bergereja, 5 tahun pindah. Kutu loncat. Tapi saya rasa ini kutu loncat yang bertobat. Karena kalau dia masih kutu loncat, Tuhan nggak bisa pakai dia. Apapun juga kalau kita nggak komitmen, nggak bisa jadi besar, nggak bisa jadi berhasil, nggak bisa mendalam. Anything you do, apapun itu juga. Hari-hari ini kan banyak orang berangan-angan. Aku kalau bisa punya bisnis yang aku mulai, lalu saya lepaskan. Udah suruh orang lain jalankan. Ya semua orang juga maunya gitu. By the way, nggak ada bisnis itu. Semua bisnis apapun itu juga, sektor manapun itu juga harus Anda telateni. Kalau Anda tidak telateni, bukan berarti ditungguin. Bukan, ditungguin juga nggak tumbuh. Tapi Anda mesti terlibat berbuat sesuatu dan jadikan itu passion gairahmu. Kutu loncat tidak akan melihat berkat. Dalam kerjaan juga sama. Tidak bagus loh di resume. Kalau sebentar pindah, orang juga tanya, kenapa lu? Jadi kerja bukan hanya demi gaji. Kalau kerja hanya demi salary itu bulanan pikiran cetek. Tapi kita harus mikirkan reputasi untuk anak nanti kita bisa teruskan. Dan kita bisa harus mempertanggungjawabkan kepercayaan kalau bisa melihat itu sebagai sebuah karir berkepanjangan. By the way, kalau pelayanan full timer beda sedikit. Kita nggak boleh menganggap itu karir, itu pengabdian. Kita yang di dunia pekerjaan, di marketplace juga tetap pengabdian pada Tuhan, tapi lihatlah itu sebagai karir berkepanjangan. Jadi hitung rugi, untung rugi jangan dihitung sekarang. Ya, tapi kutu loncat tidak akan melihat berkat. Apapun yang Anda cuman ecek-ecek kaki, tidak akan ada favor Tuhan di dalamnya. Bukan berarti kerja keras kita itu harus ada susah payah mengikuti. Berkat Tuhan yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Maksudnya, berkat Tuhan itu diterima bukan karena kita layak atau karena usaha kita. Tuhan akan memberi kita favor yang kita tidak pernah layak menerimanya. Tapi Tuhan itu tidak pernah memberkati orang malas. Dan orang yang tidak bisa komitmen, tak akan bisa bertumbuh. Peduli amat, sana mau keliling KKR, cari pendeta terbesar seluruh dunia, suruh tumbang tangan. Bocor semuanya, tidak ada salah dengan urapan mereka. Tapi sampai ke orang yang tidak komitmen, itu pintu belakangnya lebih gede dari gerbang luarnya. Anda lihat, orang yang gitu enggak pernah bisa bertumbuh. Sungguhan. Paros, tapi kenapa Paros ini menjadi orang ke-1 yang disebut Bani Paros sekian ribu malah? Ini adalah kutu loncat yang bertobat. Dulu dia itu suka pindah-pindah. Dulu orangnya itu tukang kecewa. Selalu dikit-dikit putus asa, lalu kepahitan lagi. Tapi Bani Paros telah mengalami transformasi. Dulu kutu loncat, sekarang orang yang komitmennya berat. When he commits to something, dia loyal. Makanya ada ayatnya berbunyi seperti ini. Orang baik itu banyak. Orang setia susah cari. Amsal.
Coba Anda lihat ya, orang baik tapi dia nggak pernah awet. Di tempat itu, satu tempat. Lompat. Baik sih. Lompat. Kasihan dah, yang ngikuti dia di belakangnya itu loh, 1000 sekian orang itu loh. Anak cucunya itu loh, kasihan. Kutu loncat tidak akan pernah, bukan hanya kutu loncat itu merugikan dirinya, dia akan merugikan belakangnya. Karena mereka mendapatkan patron yang salah tentang kehidupan. Jadi saya lihat di sini, Tuhan memakai seseorang yang dulunya kutu loncat, Paros itu. Seorang yang tukang lompat. Tapi hari ini Tuhan memakainya. Kalau ada di gereja kita, dulu adalah kutu loncat. Bahkan dalam bergereja pun dulu adalah kutu lompat. Berhenti. At some point, you have to make a choice dalam hidupmu. Hai Bani Paros, Tuhan mau memakaimu untuk mendatangkan perubahan nyata dalam kehidupan orang-orang di sekelilingmu. Paros ada 2172 orang. Yang berikutnya, Bani Sefaca. 372 orang. Kata Sefaca ini, Yahweh has judged, atau Yahweh sedang menghakimi. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat baby Sefaca ini. Sebelum dia nanti turun-temurun ada 372 orang kerabat semua duluran. Apa yang terjadi saat kelahirannya? Saya nggak tahu. Tetapi kayaknya rumah tangganya atau situasi hidupnya, dia itu pernah mengalami penghakiman Allah. Pernah mengalami hukuman Tuhan. Tahukah Allah kita itu Maha Pengampun? Dia sesah yang dia cintai. Dia pasti akan mendisiplin yang dia kasihi. Tapi Allah kita tidak pernah selamanya murka. Untuk sementara saja murkanya, tapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Bani Sefaca itu artinya Allah sedang menghukum kami. Yahweh is judging us. Tapi hari itu, mereka masuk dalam silsilah Hall of Faith, masuk dalam daftar pahlawan. Inilah daftar orang-orang yang sedang dipakai Tuhan. Mungkin kita pernah dihukum sama Papa, tapi sekarang Papa percayakan perusahaannya. Bukan karena kesalahanku, tapi bagaimana aku bangkit dari kesalahan. Saya rasa di dalam sejarah Bani Sefaca ini, di dalam rumah keluarga mereka, pasti ada cerita bagaimana mereka berbalik dalam jalan dosa, dan Tuhan memberi kesempatan lagi. You see, tidak semua pembangun bait suci itu tangannya suci. Dulu pernah kotor. Saya bisa buktikan juga di kitab Mazmur, bukan pembangun bait Allah, tapi di zaman Daud, ada yang namanya Bani Korah. Kalau Anda baca itu, ya, kalau nggak salah ya, Mazmur 42 coba saya cek ya, nggak usah dibuka, saya aja yang buka. Itu bukan ditulis sama, mana, Mazmurku kok hilang? Siapa ambil Mazmur saya? Iya, tahu nggak? Seperti rusa rindu, itu yang cipta bukan Daud loh. Itu keturunan Korah Datan Abiram, yang papanya itu dihukum Tuhan, ditelan hidup-hidup oleh tanah karena memberontak sama Musa, terhadap Musa. Korah Datan Abiram, ada babynya yang luput, berubah menjadi pemazmur, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Jangan lihat kesalahanmu di masa lalu, asal Anda mau berbalik dari itu. Sekalipun mungkin masa lalu Anda pernah selingkuh. Kalau Anda tidak selingkuh lagi, yang penting jangan lagi. Tertangkap basah karena perzinahan, wanita itu diberitahu Yesus, aku bukannya menutupi dosamu loh ya. Yesus tanya, siapa mereka yang mau menghukummu? Tidak ada Tuhan. Aku juga tidak hukum kamu, karena hukum kamu percuma, karena aku tidak senang dengan kematian orang fasik. Aku lebih bangga dengan pertobatan orang berdosa. Yang kurindukan adalah kehidupanmu berubah. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin di sini dulu pernah tidak jujur korupsi di perusahaan. Lalu Anda datang ke GMS, Anda dipulihkan. Jangan forever merasa tidak layak, kecuali kalau masih mencuri ya. Sepatutnya merasa demikian. Asal kita mau berbalik arah, tobat itu bukan berarti nggak pernah berdosa atau sempurna. Tobat itu artinya berbalik 180 derajat. Tadinya jalan kanan, sekarang kembali kiri. Atau tadinya jalan ke utara, sekarang ke selatan. Itu artinya tobat. Bani Sefaca ini adalah keluarga yang pernah dihukum sama Tuhan. Individu atau family. Tapi hari ini orang kedua yang disebut pembangun bait suci. Ini bait apa sih? Ini bait yang nanti 500 tahunan kemudian dijalani oleh anak Allah, Yesus Kristus. Ini yang dibangun sama mereka, nanti direnovasi sama Herodes. Ya, Herodes mau ngambil hatinya masyarakat Yahudi. Ini nanti dibangun zamannya Hagai
Sakaria, Malaki. Ini semuanya Zerubabel, Yosua, imam besar. Lalu habis itu nabi-nabinya tadi itu, nabinya sudah Esra, Nehemia. Ini yang membangun bait suci ini nantilah tempat di mana Yesus bersihkan dari para penyamun dan pedagang tukar uang. Yang bangun, tok, yang pulang. Yang bangun itu adalah keluarga yang pernah dihukum sama Yahweh. Look at forgiveness. Orang kalau berkata perjanjian lama itu kejam, Allah menghukum tok isinya. Baca, saya baca. Keluarga yang pernah dihukum. Kalau mereka berkata Yahweh is judging us, itu tidak main-main, no play-play itu. Itu berarti mereka sudah di label anak Korah. Itu kalau sudah di label itu tidak enak. Yudas Iskariot, turun-temurun, tanahnya pun properti tidak ada yang mau beli sampai hari ini di Israel menjadi tempat biarawan. Tidak ada orang berani beli tanah darah itu. Tempat dia gantung diri. Keturunan-keturunannya sudah tidak mungkin bisa. Sekali dicap anak koruptor, matilah sudah. Tapi dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Asal sana mau bertobat, Tuhan akan memakaimu. Seperti periuk yang jatuh, yang hancur di tangan pejunan. Dia bentuk, bukan menjadi bejana yang tadi. Karena setelah orang berbuat salah tertentu, tidak akan pernah bisa sama lagi. Tapi Allah bisa membentuknya menjadi bejana yang baru. Kalau sana mau mengikuti cara Tuhan. Saya lihat di sini, ini bukan kitab orang-orang diampuni loh ya. Ini kitab-kitab lain yang ditulis di Daniel itu, ini adalah kitab orang-orang yang dipakai, bukan diampuni saja. Tuhan tidak pernah mengampuni kita sampai kita menerima pengampunan, sampai kita dinolkan, diriset lagi dari dosa. Tuhan kalau berkata, aku mengampuni, dia melupakan. Dan kalau dia lupakan, kau jangan ingatkan dengan dosa yang sama. Dan kalau Tuhan sudah berkata, aku lupakan, Tuhan biasanya lanjutkan, aku akan memakaimu. Secara luar biasa. Musa itu seorang pembunuh. Dipakai menjadi seorang deliverer, menjadi seorang yang melepaskan bangsanya. Paulus membunuh Stefanus. Daud membunuh Uria. Mereka masing-masing ada noda dan cacat celah. Tapi Allah itu begitu baik. Kalau orang itu sungguh-sungguh bukan berarti tanpa proses ya. Daud itu prosesnya gila. Paulus juga begitu lupa mengalami detoks ilahi sampai dia akhirnya hunter tahu. Artinya dia yang dulu berburu sekarang diburu. Sekarang dia diburu oleh orang Yahudi, ditolak oleh orang Yahudi dan disiksa oleh orang-orang Yunani. Bukannya tanpa proses ilahi. Orang-orang yang saya sebutkan ini. Tapi kalau orang bertobat, cerita hidupnya sampai akhir hayatnya itu bisa beda. Kalau diserahkan ke tangan si pejunan. Sefaca menjadi orang kedua yang tok bangun bait suci yang dijalani Yesus Sang Mesias. Waktu saya baca gini itu ada harapan. Siapa di sini merasa bersalah dalam hal tertentu? Kayaknya masa mau sih orang kayak aku ini masa masih ada kesempatan dari Tuhan? Ada! Itu saya baca. Saya senang sekali kalau baca begini-begini itu, saya jadi kenal sesuatu yang lebih dari yang klise seperti Paulus, Petrus, Yohanes. Saya bisa kenal tokoh-tokoh lain Alkitab yang unsung heroes, yang pahlawan tidak dinyanyikan, yang suatu hari di sorga kita bisa tahu. Ternyata orang-orang itu ada, pernah hidup suatu hari di bumi. Suatu hari lah, someday in heaven. Saya mau interview orang-orang ini. Saya mau tanya sama mereka, ceritamu gimana sih? Kenapa keluargamu kasih kamu nama itu Bibi? Allah menghukum kami. Tapi kenapa banimu dipilih? Gak cuman you, 300 of you. Tuhan kalau pilih itu gak cuman pilih sang pendosa yang bertobat. Anak cucunya dipilih lagi sama Tuhan. Saya itu terharu waktu baca begini. Oke lanjut, setelah saya baca. Ya, nah saya baca silakan kalau Anda mau kasih nama anak Anda, saya baca. Oh jangan ya, jelek ya. Allah menghukum ya, tetap jangan ya. Gatot kaca aja. Ayat 5, ayat 4. Bani Sefaca sudah 372 orang. Bani Arah 775 orang. Arah di sini artinya bagus sebenarnya. Artinya itu wild ox atau banteng liar. Banteng liar ini bukan bicara tentang sesuatu yang buruk. Ini yang bagus. Banteng di kebudayaan orang-orang Yahudi itu melambangkan otoritas. Maka ia menegakkan tandukku seperti banteng. He exalted my horns like that, like those of a wild ox dalam bahasa Inggrisnya. Berarti Tuhan itu memakai orang-orang yang punya otoritas di masyarakat. Gereja itu kalau dikenan Tuhan itu akan kirim orang-orang yang punya authority. Tuhan akan kirim orang-orang yang sifatnya di dunia itu pejabat, petinggi,
orang-orang yang berada di kedudukan otoritas, dan saya tidak berkata tentang money, tapi bicara tentang kedudukan di masyarakat, untuk datang menjadi anak-anak visi. Jadi gereja punya ruang untuk orang lemah, untuk orang kuat, untuk orang miskin, untuk orang kaya. Gereja itu harus menjadi rangkulan Allah bagi semua. Yesus yang mencintai Petrus sang nelayan yang tidak punya apa-apa, Yesus juga mencintai orang muda itu yang kaya, yang Yesus berkata, kamu tinggalkan semua hartamu, ikut aku. Itu ayat jangan dipakai untuk semua orang ya, itu hanya pada satu orang itu Yesus berkata seperti itu. Karena Yesus sedang menguji hatinya. Wild Ox, Tuhan memakai orang-orang yang punya jabatan tinggi. Jadi misalnya, kalau pesan saya ini sampai ke telinga orang-orang yang merupakan pejabat petinggi, jangan merasa bahwa aku bisa melayani seperti apa. Susah mendapat tempat. No. Selalu ada tempat. Anda berada di posisi itu, lakukan kehendak Tuhan. Dan pasti ada sesuatu yang Anda bisa lakukan dan kerjakan di posisi Anda untuk demi kerajaan Allah. Esther contohnya, ratu dia menggantikan si Wasti. Ratu Wasti tidak menghargai, disuruh raja datang, nggak mau. Mentang-mentang dia rasa aman dengan posisinya, dipecat sama raja. Gantilah Esther. Ratu Esther itu. Dia hanyalah anak gadis dusun, tapi karena dia punya mentor yang baik, ya, dia punya seorang sida-sida raja yang mempersiapkan beauty kontesnya, tapi orang itu berbelas kasih pada Esther. Ratu-ratu lain itu semuanya itu yang bakalan ikut dalam sayembara, siapa jadi ratu raja pengganti Wasti, semua ambil berlian, diamondnya. Esther enggak, menurut mentornya. Dia enggak cari itu. Raja melihat, sekalipun dia bukan yang paling cantik, ada inner beauty yang menarik, ada sebuah karisma seorang wanita yang takut akan Allah. Dipilihlah Esther. Waktu Esther sudah di situ, Mordekai, yang sudah seperti pamannya padahal sepupu, dia adalah orang tua asuh karena jauh lebih tua, cousin tapi older. Lalu beritahu sama Esther, kamu bantu ya, kamu ada di sini itu untuk bantu orang Yahudi ini mau dipunahkan. Nggak mau. Sorry kok, kak, takut aku. Nanti aku mati gimana? Mordekai ngamuk, karena Mordekai yang bijaksana. Sebenarnya itu lakonnya itu Mordekai, itu bukan Esther. Mordekai bilang, kamu jangan kira kamu di istana, kamu tidak binasa. Pertolongan akan datang dari tempat lain. Tapi kalau kamu amankan jabatanmu, kamu tidak lebih takut akan Tuhan, lebih takut sama rajamu, lebih takut sama orang, lebih takut sama manusia, bahkan lebih takut sama rakyat, kamu pun akan binasa. Pertolongan akan tetap datang dari tempat lain. Umat Tuhan tidak akan kehabisan bantuan. Karena Allah yang berkepentingan. Esther berkata, baiklah kalau gitu, dia beritahu sama dayang-dayangnya, aku tidak makan apa-apa, 3 hari aku puasa, aku akan menghadap raja. Saudara tahu, kalau Anda adalah seorang pejabat petinggi, kalau Anda Kristiani, God has a mission for you. Jangan mencintai jabatanmu melebihi mencintai Tuhanmu. Wild ox belongs to God. Otoritas tanduk banteng itu milik Allah. Allah memberimu tanduk bukan supaya Anda menyeruduk. Anda memberimu tanduk untuk membantu pertama-tama dalam profesimu, untuk membela yang lemah, menegakkan keadilan, tapi pasti ada sesuatu seperti Esther demi kerajaan Allah, demi umat pilihan. Pasti ada. Jangan heran nanti ke depan, yang nge-share nanti orang dari berbagai macam jalan hidup. Nanti mungkin bisa jadi, yang berbintang nggak pakai uniform seragam mau hari Minggu, itu yang nge-share ke kursi. Saya selalu ingatkan para asyir, be nice. Karena kita ini mewakili Tuhan. Kita harus bawa spiritnya Tuhan waktu kita itu melayani. Sehingga kita itu selalu mencerminkan kasih Kristus. Tapi saya juga beritahu sama jemaat, hati-hati siapa yang kau bentak, asyir. Karena bisa-bisa itu wild ox. Paham ya? Jemaat kita sih tidak begitu. Tapi mungkin jemaat baru. Aku mau kursi itu. Lu nggak tahu gue siapa? Saya beritahu sama asyir tersebut, tahan Pak. Jangan beritahu Anda siapa, nanti Anda berdosa sama Tuhan. Anda cuma berkata, baik, makasih ya sudah. Buka aja, kalau memang kursi itu dia ngotot ke situ, tidak apa-apa. Bayi rohani harus tetap dapat tempat, silakan. Jangan kaget nanti waktu di masyarakat, waktu orangnya pakai seragam, ternyata bintangnya. Yang asyir kemarin yang dibentak itu. Karena wild ox akan ditemukan di rumah Tuhan, ikut tok-tok palu, tok-tok paku, untuk membangun ministry, tetap akan sama. Amin Bapak Ibu, paham ini ya, nangkap ini ya. Gereja adalah tempat untuk orang lemah, orang kuat, orang berotoritas dan rakyat. Gereja adalah tempat di mana kita sama-sama masuk dalam hadirat Allah dengan merendahkan hati dan berkata, aku mau berguna bagi kerajaan surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong gini karena sekarang ada beberapa wild ox yang akan segera jadi CGL.
Wah, puji Tuhan, saya cuma beritahu, sembunyikan aja identitasmu. Nanti semua orang jadi takut. Jadi CGL berikutnya, baik siapa? Padahal nggak siap, karena takut, karena tahu dia siapa. Karena itu dia harus profesional, taruh statusnya di dunia. Waktu masuk ke gereja, Wild Ox, only kendaraan tunggang Allah. Seperti keledai yang Yesus tunggangi masuk ke Yerusalem, mereka berseru, Hosana, Hosana. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan heran kalau kita melihat gereja itu diberkati oleh Tuhan dengan kepercayaan. Nanti ya berbagai tipe orang itu datang untuk melayani di dalam gereja itu. Karena itu mari kita sama-sama mawas diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bekerja sama. Baik Sefaca, Paros maupun Arah. Sama-sama kita melayani Kristus di dalam gereja ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang heran tapi. Bani Arah 775 orang, namun di Nehemia 7 ayat 10 mereka hanya berjumlah 652, Alkitab tidak mungkin salah. Esra datang dulu, Nehemia datang nanti. Ditulis di sini, Wild Ox itu nggak tanggung-tanggung, ada 775 orang. Ini dari keluarga petinggi semuanya, yang ikut pulang bangun rumah Tuhan. Ini luar biasa. 775, tapi di Nehemia pasal 7 yang saya sebut tadi, mereka tinggal 652. You want to know why? Sebagian di antara mereka mati. Dari sini saya mempelajari bahwa angka itu bisa terus bergerak, fluktuatif. Hidup ini adalah kesempatan, seperti lagu yang kita nyanyikan, pakailah untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu hari esok, itu milik Tuhan. Hari ini jumlahnya 775. Besok mungkin jumlahnya jadi 652. Selalu akan ada orang yang dipanggil sama Tuhan. Hari ini adalah hari kita bisa melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya panjang umur ya, melayani Tuhan selagi bisa. Puji Tuhan ya. Saya sedih. Karena sedih tapi jangan campur senang. Bahwa setiap tahun itu sebagai gembala sidang dan gembala dengan tim penggembalaan kami. Selalu kita ketambahan orang-orang baru, tapi juga ada orang-orang yang dipanggil Tuhan every year. Kalau yang dipanggil Tuhan itu misalnya hanya simpatisan lain cerita ya, karena kita kan belum kenal gimana, tapi juga adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan. Jumlah kita itu selalu fluktuatif. Bukan soal kehadiran, tapi soal orang-orang yang sudah dalam pelayanan. Please appreciate your life. Hargai kesempatan. Dan hargai rekan pelayananmu. So kita nggak pernah tahu, itu sudah fakta realita kehidupan. Ada orang yang kita lihat di gereja hari ini, nggak tentu kita lihat minggu depan. Bukan karena mereka nggak datang lagi, ada yang pulang ke rumah Bapa. Hari ini kita bisa melayani shoulder to shoulder, bahu-membahu. 3 bulan lagi, kolega atau teman seperjuanganmu itu mungkin nggak bisa sama-sama melayani bersama denganmu. Makanya saya selalu praktekkan, selalu apresiasi, selalu menghargai orang-orang yang melayani bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, hari itu Wild Ox ditunjukkan sama Tuhan, kenapa simbol kekuatan malah berkurang segitu. Orang kuat pun mati. Orang authority pun tidak akan ada satu pun bisa defying death. Hidup itu kesempatan, kematian itu suatu yang tidak bisa dielakkan. Selama kau hidup, layani Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut beberapa lagi, lalu kita selesai, oke? Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Itu saya nanti bisa panjang lebar, mendingan saya lanjutkan. Bani Elam 1.254 orang, lanjut aja. Lain kali itu Bani Zatu 945 orang. Ini aja, Bani Zakai 760 orang. Zakai di sini artinya pure atau murni. Nah yang ini lumrah sekali. Orang murni hatinya dipakai oleh Tuhan. Itu yang seharusnya jadi standar. Zakai ini bagus. Artinya pure heart. Hati yang murni. Ini yang harus jadi contoh, ini harus jadi standar. Siapapun kita di dunia, mari kita murni waktu melayani Allah. Pemakaian Tuhan itu tidak bisa jauh-jauh dari ini. Buah tidak boleh jatuh jauh dari pohonnya. Pemakaian Allah selalu mengharuskan kita punya kemurnian hati. Bahkan orang yang tidak murni pun harus dimurnikan dulu sama Tuhan. Seperti memurnikan perak, memurnikan emas. Bapak Ibu Saudara, Bani Zakai 760 orang. Bani 642 orang namanya Bani. Bani di sini itu artinya Benayah. Ya, Benayah. Artinya Yahweh sedang membangun sesuatu. God is building something in my life. Ayat 10 ini saya ingin tekankan.
Bani-bani, bahasa yang kita baca di bahasa Indonesia. Tapi bani di sini artinya benaya, artinya Allah membangun sesuatu. Ternyata melayani Tuhan itu tidak boleh nunggu. Ini adalah waktu bani ini dilahirkan. Keluarga mereka itu sedang punya proyek besar. Dan itu bukan gereja, bukan kerajaan Allah. Proyek mereka sedang punya gawean, mereka sedang punya goal yang belum tercapai, dan mereka sedang dikejar waktu. Yahweh is building something in my family. Yahweh sedang membangun sesuatu in me. Tapi mereka bisa pulang meresponi. Mereka itu terbuka untuk intervensi dan interupsi ilahi. Jangan pernah kita menjadi orang yang dikatakan dalam perumpamaan Yesus, ketika Tuhan menyerukan undangan untuk kerajaannya, hal kerajaan sorga seperti seorang yang sedang pengantinan, yang sedang ada kondangan, pernikahan anak domba Allah, diundangnya yang satu berkata, nanti dulu, aku baru beli keledai baru. Tunggu dulu, aku baru kawin, aku baru nikah. Tunggu dulu, aku baru beli ladang yang baru. Bani-bani ini adalah artinya, Tuhan memang juga sedang membangun sesuatu di keluarga kami. Tapi ketika Tuhan memerlukan, aku drop itu bukan berarti dibengkelaikan, tapi sembari tangan kanan dan tangan kiri, satu tangan memegang pegang, satu tangan memegang palu. Aku bangun proyekku, tapi aku juga membangun proyek Allah. Jangan tunggu sembuh, kau baru melayani. Jangan tunggu kita kaya, baru kita memberi. Jangan tunggu nanti setelah aku lulus, baru aku akan melayani Tuhan. Apapun gawean, apapun juga, hai bani-bani, yang Tuhan sedang membangun sesuatu di hidupmu, Anda sedang OTW, Anda sedang punya proyek tertentu yang belum kelar, Tuhan tidak suruh itu tinggalkan, tapi Tuhan suruh kita, sambil kita kerjakan proyek hidup kita, jangan lupa untuk mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Pemakaian Tuhan tetap terus jalan, tidak berhenti sampai sana. Lalu lanjut lagi, Anda belajar sesuatu, amin? Lanjut lagi ya. Sampai ayat mana nih? Ayat 10, ayat 11. Bani Bebai, 623 orang. Saya tidak bahas yang itu ya. Bebai di sini itu artinya pupil of the eye atau biji mata Allah. Ini adalah orang-orang yang sifatnya anak mama. Ini anak-anak manja. Bebai di sini itu baby. Hey baby, ini sebutan-sebutan kayak gitu. 623 orang. Gereja, pemakaian Allah, bukan cuma gereja, tapi pemakaian Tuhan at large. Juga Tuhan itu welcoming anak-anak mama, orang-orang manja. Tuhan akan bentuk dalam ministry. Jadi Tuhan itu sangat inklusif, tidak eksklusif. Ya, singkat aja lanjut lagi. Bani Asgad, 102.222 orang. Bani Adonikam 666 orang. Adonikam ini artinya Tuhan bangkit atau Tuhan sedang bangkitkan aku lagi. Berarti ini kayaknya waktu dia lahir, keluarganya sedang bangkrut atau sedang jatuh. Dia itu dibangkitkan lagi. Jadi dia tidak nunggu sampai dia sudah bangun total. Sementara dia mulai jalani pemulihannya step 1, step 2, dia sudah melayani Tuhan. Dia tidak nunggu sampai nanti segala sesuatu sempurna. Bani Bikwai 2056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia. Garis bawahi Ater di sana ya. Ater di sini artinya kidal. Zaman dulu orang kidal disebut sebagai orang disamakan dengan orang cacat. Makanya sampai hari ini masih ada di culture kita. Misalnya anak kita mau salaman sama om tante, kasih tangan kiri, kasih tangan baik dong. Tangan kanan. Masih ada, ya nggak apa-apa, kita ajari sopan santun, salaman tangan kanan. Tapi sebenarnya loh ya, tangan kiri atau tangan kanan sama-sama sopan kok seharusnya menurut saya. Apa yang membuat kanan lebih sopan? Nah kalau anak itu kidal, tangan kirinya kan tangan kanannya dia. Ayo saya buat Anda bingung nggak? Kalau dia disuruh pakai tangan kanan, berarti dia disuruh kasih tangan kirinya dia. Ya sudahlah nggak apa-apa, tradisi tetap harus kita hargai. Ayo kasih tangan yang baik. Makanya orang-orang kidal itu adalah outcast dari zaman dulu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang aneh. Tapi Tuhan mau memakai orang-orang yang dianggap aneh, dianggap beda, dianggap gak normal oleh masyarakat. Lefty atau kidal, Tuhan mau pakai. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda outcast? Aku kok gak bisa seperti kokoku ya, kokoku itu supel, ketemu sama semua orang. Aku ini kok rasanya gak sebanyak itu teman. Pernahkah Anda merasa seperti Anda itu aneh sendiri, beda sendiri?
Jangan putus asa. Ada tempat untuk ater dalam kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi sedikit lalu kita selesai. Bani Besai 323 orang. Bani siapa ini? 112 orang. Bani Hasum 223 orang. Bani Gibar, enggak usah sampai ayat 20, ayat 19 saja, dengan ini saya selesai. Bani Hasum, ini lucu nih. Oke, saya tidak tahu kenapa mamanya kasih nama itu. Hasum ini hidungnya Jackie Chan. Hidung mekar. Itu artinya Hasum. Jadi kalau Anda tidak suka anak Anda, kasih nama Hasum. Artinya hidungmu kayak jeruk keprok. Itu artinya Hasum, oke? Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda merasa ugly? God wants to use people who feel ugly. Tuhan mau pakai orang-orang itu. Ada kesempatan untuk dipakai Tuhan dalam kerajaannya. Saya nggak bisa buka lagi, tapi nanti di ayat-ayat berikutnya, saya lompat aja ya. Ada juga yang ayat 51, Bani Bakbuk, Bani Hakufah, Bani Hasil, tak ceritain ya. Ini di sini artinya fat. Ini nama, ini makanya saya tidak bilang ini namanya semua nama Yahudi, ini namanya campur baur sudah. Ini artinya fat tummy. Jadi ada yang dikasih nama broad nose, hidung mekrok, ada yang dikasih nama fat belly. Tapi orang-orang ini dicatat sebagai pahlawan oleh Tuhan. Kalau Anda pernah dibully, kalau kita ada yang merasa diri ugly, bukan seorang yang berpenampilan gimana, jangan Anda putus asa, karena dalam kerajaan Allah, Tuhan ingin memakai orang-orang yang dihina. Tuhan ingin memakai orang-orang yang jatuh. Tuhan ingin memakai orang-orang yang berdosa. Tuhan pakai orang-orang yang lemah, tapi Tuhan juga bisa pakai orang kuat yang berserah. Allah kita bisa memakai kelebihan kita, Allah kita bisa sanggup memakai kelemahan kita. Tahun 2025, sebelum penghujung tahun ini, kita semua punya kesempatan yang sama. Yang hidungnya sudah dibenerin di Korea, sama yang hidungnya Hasum, masih orisinil jeruknya. Mereka yang six pack, dan yang bakbuk, yang vetami. Tuhan bisa pakai semua, karena Allah tidak mengagumi penampilan. Bukan hartamu yang bisa membuat Allah memakaimu, dan juga bukan kemiskinan hartamu yang bisa membuat Allah tidak memakaimu. Allah bisa memakai kita semua. 2025, dan di tempat yang baru nanti segera kita injak di situ. Everyone has equal chance dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap berdoa supaya firman ini menunjukkan pada kita siapa-siapa aja yang pernah dipakai Tuhan. Supaya Anda bisa melihat dirimu di situ sebagai bagian dari orang-orang yang akan dipakainya tahun depan. Yang percaya sama Tuhan akan memakainya. Kasih tepuk tangan. Mari kita semua bangkit berdiri.